Kisah Ki Ageng Tarup bagian ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, share, subscribe dan komentar diberikan rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Dari uraian silsilah Ki Ageng Tarup dalam kisah Ki Ageng Tarun bagian kedua, yang linknya ada di deskripsi, kita jadi mengetahui bahwa secara genealogis, Ki Ageng Tarup bukanlah keturunan orang sembarangan. Ayahnya, Syekh Maulana Maghribi, adalah seorang waliullah, cucu Syekh Jumadil Kubro, seorang mubalik yang datang ke Indonesia sekitar tahun 1300 Masehi. Sedang ibunya, baik yang versi Dewi Rasawulan maupun Dewi Retna Dumilah, merupakan bangsawan dari Kadipaten Tuban. Menurut sejumlah sumber, setelah menikah dengan Dewi Nawang Wulan, Jaka Tarup mendapat gelar Ki Ageng Tarup dan meneruskan perjuangan ayahnya, Syekh Maulana Maghribi, dalam pengembangan dakwah dan syiar Islam. Maka tidak aneh bila di kemudian hari, Ki Ageng Tarup juga populer sebagai seorang aulia, yang makamnya selalu dikunjungi para peziarah dari berbagai daerah sampai sekarang. Saat ini, makam Ki Ageng Tarup yang berada di Desa Tarup, Tawangharjo, menjadi salah satu destinasi wisata religi favorit di Kabupaten Grobogan. Jaka Tarup tidak menikah dengan bidadari. Dari rangkaian ulasan tentang sosok Ki Ageng Tarup, tentu kisah pernikahannya dengan seorang bidadari masih menyisakan pertanyaan yang mengganjal. Sayangnya, sulit mendapatkan sumber data yang valid untuk memverifikasi kisah tersebut. Mengingat transmisi kisah ini memang dituturkan dari mulut ke mulut. Sejauh ini belum ada data sahih, apalagi tertulis yang bisa dirujuk, kecuali kisah yang dituturkan oleh Damar Sasangka lewat novel sejarahnya yang lain. Dalam Sabda Palon, Tonggak Bumi Jawa, 2015, Damar Sasangka mengisahkan Jaka Tarup dan 7 bidadari yang sebenarnya. Menurut sejarawan muda asal Malang ini, Dewi Nawang Wulan adalah seorang perempuan berdarah Jawa Sunda. Ia manusia biasa, bukan bidadari, tetapi memiliki paras yang cantik bak bidadari. Dikisahkan, suatu ketika ada 7 gadis berparas cantik dari Parahyangan, bukan Kahyangan, yang datang ke Tarup. Mereka diantar oleh beberapa laki-laki. Mereka bertujuh adalah putri dari 3 Brahmana yang tinggal di Parahyangan, yaitu Dang Hyang Raga Suci, Dang Hyang Langlang Wisesa, dan Dang Hyang Wulungan. Rara Purwaci dan Rara Asri adalah putri Dang Hyang Raga Suci. Rara Kencana dan Rara Manik adalah putri Dang Hyang Langlang Wisesa. Rara Cinde, Rara Sati, dan Rara Sindang adalah putri Dang Hyang Wulungan. Mereka menuju ke Tarup dengan menempuh jalur laut, bertolak dari Pelabuhan Kelapa, Jakarta sekarang, menuju ke Pelabuhan Simongan, Semarang saat ini. Dari Simongan mereka berjalan kaki menuju ke Tarup. Sesampainya di Tarup, mereka tidak masuk ke Pedukuhan Tarup, melainkan memilih berdiam di hutan yang terkenal angker di sebelah selatan Pedukuhan. Kedatangan mereka diendus oleh penduduk Tarup. Orang-orang mulai kasak kusuk membicarakan adanya para wanita di tengah hutan, yang mereka katakan sebagai bidadari karena paras cantik dan tubuh yang sempurna. Didesak oleh rasa penasaran, Jaka Tarup memberanikan diri masuk ke hutan. Ia menemukan mereka sedang mandi di sendang. Jaka Tarup awalnya juga mengira mereka para bidadari. Namun, setelah mengamati dengan saksama, barulah ia menyadari mereka adalah manusia biasa. Setelah bertemu, Jaka Tarup memperkenalkan diri dengan nama Kidang Telangkas, putra dari janda Akuwuh Tarup, Nyi Ageng Kasihan. Mendengar itu, mereka terlihat sangat gembira. Para wanita kemudian memperkenalkan diri dan menceritakan maksud kedatangan mereka ke Tarup.
Mereka mengaku kedatangan ke Tarup atas perintah bapak-bapak mereka yang mendapatkan petunjuk bahwa salah satu di antaranya kelak akan menjadi tanah subur bagi tumbuhnya benih penguasa Jawa. Mereka diperintah melakukan perjalanan ke Tarup, yang disebut sebagai tempat Amajang Wulan Tinaruban, di bawah cahaya bulan dan dinaungi Tarup. Sesuai petunjuk, ketika tiba di Tarup mereka tidak diperbolehkan masuk ke pedukuhan, tetapi harus menunggu di tengah hutan. Mereka akan didatangi oleh seseorang yang akan memilih salah satu dari mereka untuk diperistri. Orang yang akan datang itu segesit Kidang, Kijang. Dan orang yang dimaksud itu adalah Kidang Telangkas yang kini sudah ada di hadapan mereka. Setelah memahami maksud kedatangan para wanita tersebut, meski merasa aneh, Jaka Tarup alias Kidang Telangkas memilih salah satu di antara mereka. Jaka Tarup memilih Rara Purwaci. Setelah Jaka Tarup menjatuhkan pilihan, pada hari itu juga rombongan dari Parahyangan pamit. Nawang Wulan meninggalkan Jaka Tarup. Penduduk Tarup pun gempar setelah mengetahui Jaka Tarup membawa pulang seorang wanita cantik dari hutan belantara. Jaka Tarup menyembunyikan jati diri Rara Purwaci dengan alasan dia merupakan putri seorang Brahmana. Sehingga dalam dirinya juga memiliki warna Brahmana. Dalam aturan Dharma Sastra, salah satu susastra Hindu yang berkaitan dengan agama, kewajiban, dan hukum pernikahan antara putri seorang Brahmana dengan seorang kesatria yang lebih dekat dengan kehidupan sudra akan menemui banyak kerumitan. Alasan itu yang membuat Jaka Tarup memutuskan untuk menyembunyikan jati diri Rara Purwaci. Jaka Tarup meminta Rara Purwaci untuk tidak membuka jati dirinya sebagai putri seorang Brahmana. Bahkan Jaka Tarup sendiri bersumpah, bila ia sendiri yang justru melanggar hal itu, disengaja atau tidak, maka Rara Purwaci boleh meninggalkannya. Jaka Tarup kemudian memberi nama baru untuk Rara Purwaci, Nawang Wulan. Nawang berarti menatap, Wulan berarti rembulan. Karena kecantikan Rara Purwaci serupa rembulan yang sangat berkesan ketika dipandang. Jati diri Rara Purwaci yang disembunyikan dan ketidakjelasan asal-usulnya, menjadikan penduduk Tarup meyakini bahwa Rara Purwaci yang sudah beralih nama menjadi Nawang Wulan itu benar-benar seorang bidadari. Demikianlah, akhirnya Jaka Tarup hidup dengan penuh cinta dan kasih dengan Rara Purwaci hingga melahirkan seorang putri jelita yang diberi nama Nawangsih. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat berlangsung panen raya di Pakuwon Tarup, tatkala ritual pemujaan Batara Sri siap dilaksanakan, pandita satu-satunya di Pakuwon Tarup mendadak meninggal dunia. Padahal menurut kepercayaan masyarakat Tarup ketika itu, ritual tersebut tidak boleh ditunda karena bisa menimbulkan malapetaka berkepanjangan. Di tengah kebingungan mencari pandita pengganti, Jaka Tarup tanpa sadar mengatakan bahwa Nawang Wulan bisa mengisi posisi pandita untuk memimpin ritual pemujaan terhadap Batara Sri, karena ia adalah putri seorang Brahmana. Setelah mengatakan itu, Jaka Tarup baru menyadari bahwa ia telah melanggar sumpahnya sendiri. Saat itulah Nawang Wulan marah. Meski akhirnya Nawang Wulan bersedia memimpin ritual pemujaan kepada Batari Sri, tetapi setelahnya ia memilih pergi dari Tarup, sesuai dengan sumpah yang telah diucapkan Jaka Tarup dahulu. Jaka Tarup sangat sedih dengan kenyataan getir yang dihadapinya. Namun, ia hanya bisa pasrah. Nyatanya, Nawang Wulan atau Rara Purwaci memang putri seorang Brahmana dan tugasnya telah berakhir, setelah dari pernikahan dengannya melahirkan Nawangsih. Kelak, Nawangsih dinikahkan dengan Raden Bondan Kejawan, putra Prabu Brawijaya kelima, yang disebut-sebut sebagai Lalajer Bumi Jawa, yang akan melahirkan penguasa Jawa sesudah kehancuran Majapahit. Dan ramalan itu pada akhirnya terbukti. Rangkaian kisah tersebut, yang dirangkum dari novel sejarah karya Damar Sasangka, tetapi hematnya kesahihan ceritanya masih perlu diverifikasi. Terutama terkait sumber yang dirujuk. Agar alur kisah Jaka Tarup atau Ki Ageng Tarup versinya,
yang memang terasa lebih rasional dan logis itu, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Tamat. Biar tidak ketinggalan cerita lainnya, subscribe, like, dan komentarnya. Terima kasih. Untuk Ki Ageng Tarup Lahul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.